Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Salforensia dengan NIM 2314201116. Saya berasal dari kelas 1B Keperawatan dengan prodi S1 Keperawatan Universitas Fordekok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem yang ada di tubuh manusia untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nurse Imelda R. Kartika, MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Yang pertama, sistem saraf itu apa? Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, diantaranya itu berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar, lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Baiklah, sistem saraf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat. Apa itu? Itu suatu sistem berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Apa itu bagiannya? Yang pertama yaitu otak, sumsum tulang belakang, neuron. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yaitu bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Fungsinya itu mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Cara kerja sistem persyarafan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf-saraf somatik dan sistem saraf-saraf otonom. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf itu dapat dibedakan menjadi yang pertama, saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak, dan saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Fungsi utama sistem saraf itu yaitu untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dan penyakit apa saja yang bisa berhubungan dengan sistem persyarafan yaitu epilepsi. Apa itu? Epilepsi itu adalah gangguan yang terjadi karena terdapat letusan aktivitas fisik di aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Yang kondisi ini bisa menyebabkan penderita itu akan mengalami seperti kejang berulang-ulang tanpa penyebab yang jelas. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu untuk mengontrolkan banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sistem endokrin ini berpengaruh untuk detak jantung, pertumbuhan tulang dan jaringan, bahkan kemampuan untuk bereproduksi. Sistem endokrin ini memainkan peran penting meningkatkan risiko diabetes, penyakit tiroid, gangguan pertumbuhan, disfungsi seksual, dan sejumlah gangguan terkait dengan hormon lainnya. Jenis-jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin yang pertama itu kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah untuk melepaskan hormon kortisol. Yang kedua itu hipotalamus, yaitu bagian otak bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga itu ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang untuk melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat itu sel pula di pankreas, itu sel yang membantu untuk mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Yang kelima yaitu paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keenam itu kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Yang ketujuh itu kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak yang di belakang sinus.
Yang kedelapan itu testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang kedelapan yaitu timus, yaitu kelenjar yang di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Yang kesembilan itu tiroid, yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher berfungsi untuk mengontrol metabolisme. Fungsi-fungsi umum endokrin yaitu yang pertama itu metabolisme atau KH, lemak, protein. Yang kedua keseimbangan cairan. Yang ketiga pertumbuhan. Yang keempat stabilitas lingkungan internal atau kadar glukosa darah, tekanan darah, kadar mineral dan lain-lain. Yang kelima ketahanan terhadap stres. Yang keenam perkembangan seksual dan baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem reproduksi pria, yang kedua itu sistem reproduksi wanita. Yang pertama yang kita bahas itu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita itu memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Marilah kita bahas tentang sistem reproduksi pria. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria yaitu meliputi yang pertama itu penis, adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua itu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang mengandung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga itu testis. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal, yaitu yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi seperti uretra, vas deferens, epididymis, fascicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Berbagai jenis aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan memfasilitasi keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria itu tergantung kepada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu hormon testosteron. Hormon ini memiliki manfaat dan dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk bentuk tubuh dan gairah seksual. Hormon testosteron ini beserta FSH itu follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone juga berperan dalam untuk produksi sperma. Yang kedua yang kita bahas yaitu sistem reproduksi wanita. Beberapa organ dalam sistem reproduksi wanita antara lain yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua itu kita bahas adalah tuba fallopi. Tuba fallopi organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi ini berfungsi untuk sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasanya terjadi pada organ ini. Yang ketiga itu uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan.
Bagian bawah atau leher rahim yang berhubungan dengan vagina dikenal sebagai serviks. Yang kelima itu vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina ini juga dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma itu akan disalurkan oleh penis melalui dalam organ ini. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah salah satu sistem tubuh pada manusia yang terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya, itu seperti tendon, ligamen, fascia, dan bursa. Sistem ini secara umum berfungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ tubuh, dan bertanggung jawab terhadap pergerakan tubuh. Apabila sistem muskuloskeletal ini terganggu, kemampuan dalam bergerak dan menjalani aktivitas akan juga terganggu. Bagian-bagian anatomi muskuloskeletal yaitu yang pertama itu tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Tubuh manusia dewasa memiliki sebanyak 206 tulang yang terdiri dari lapisan luar atau peristerium dan korteks, dan dalam itu medula. Karakteristik lapisan luar tulang ada bertekstur keras dan tersusun atas kolagen, protein, dan macam-macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, tekstur bagian dalam tulang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat di mana sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit diproduksi. Yang kedua itu sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari, tangan, dan lain-lain. Namun, ada pula sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, yaitu sendi mati. Salah satunya sendi sutura pada lempengan tengkorak. Yang ketiga itu otot. 3 jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos adalah otot yang dapat ditemukan pada organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Jenis otot ini juga bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem otonom. Terakhir itu adalah otot rangka. Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini dapat berkontraksi dan meregang ketika tubuh bergerak, misalnya menggenggam benda, berjalan, atau sekedar mengubah posisi tubuh seperti menekuk tangan atau kaki. Yang keempat itu ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen ini berfungsi juga untuk menghubungkan tulang dengan sendi. Yang kelima, tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon berbentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Yang keenam, tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang, hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya, tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibandingkan tulang rangka. Fungsi utama dari tulang rawan yaitu untuk mencegah pergesekan antara tulang dan sendi serta menjadi peredam fisik ketika terjadi cedera pada tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja sistem muskuloskeletal. Itu ketika tubuh akan bergerak, otot langsung mengirim sinyal melalui sistem saraf untuk merangsang otot rangka. Setelah menerima impuls, otot akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang sehingga tubuh bisa bergerak. Sementara itu, saat mengundurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke
otot agar rileks dan mengendur. Ketika otot yang sudah rileks berhenti berkontraksi, gerakan tubuh pun juga ikut terhenti. Adapun contoh gangguan pada sistem muskuloskeletal yaitu yang pertama itu kelainan tulang belakang, yang kedua itu kelainan bentuk tulang, yang ketiga penyakit Parkinson, yang keempat distonia, yang kelima ataxia, yang keenam infeksi pada tulang, yang ketujuh gangguan sendi. Baiklah, yang kelima saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Sistem respirasi yaitu sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Sistem respirasi ini merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan seperti usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, penyakit, keadaan emosi, kadar karbon dioksida dalam darah. Mari kita bahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Baiklah, yang keenam saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular atau juga disebut dengan sistem sirkulasi. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dalam dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkat nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh serta membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh, berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah sebuah pompa yang berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu sistem tertutup, itu pembuluh darah. Pembuluh ini juga meliputi yang pertama arteri atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Itu kedua vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga kapiler, yaitu pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistemik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu adalah sistem peredaran darah dari paru-paru. Sistem ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Berikut ini contoh-contoh penyakit kardiovaskular. Yang pertama itu serangan jantung yang dapat disebabkan karena penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok atau aktif maupun pasif. Adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Itu yang kedua itu adalah stroke. Stroke adalah kondisi ini mana suplai darah bagian otak terputus. Itu kurang pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat jenis stroke yang berbeda penyebabnya, itu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik ini terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Atau stroke hemoragik itu akibat peredaran darah di dalam atau di sekitar otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi faktor risiko stroke. Yang ketiga itu aritmia, yaitu gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung tersebut
terlalu cepat atau terlalu lambat hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sleep apnea menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. Yang kelima itu gagal jantung, yang menyebabkan terjadinya adalah jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu kolesterol tinggi, diabetes, sleep apnea, dan beberapa faktor risikonya. Baiklah, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan sistem pencernaan. Metabolisme berkaitan dengan pengolahan makanan kemudian mengubahnya menjadi energi. Sementara pencernaan itu berkaitan dengan proses pemecahan dan pencernaan zat-zat makanan sehingga memberi nutrisi bagi tubuh. Metabolisme juga berperan dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Zat-zat nutrisi yang diperlukan untuk fungsi tubuh dipecah dan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Urutan sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu anabolisme dan katabolisme. Seluruh zat sisa metabolisme diekskresikan dalam bentuk larutan air melalui organ ekskresi seperti nefridium, tubula Malpighi, ginjal, kecuali karbon dioksida yang diekskresikan bersama uap air melalui paru-paru. Pengeluaran senyawa tersebut memungkinkan keadaan homeostatis pada tubuh suatu organisme. Baiklah, yang ke-8 saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan dalam tubuh manusia itu berperan sangat penting dalam pembuangan limbah dan menjaga keseimbangan cairan. Ini itu melibatkan organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utamanya adalah itu menyaring dan mengeluarkan urin, menjaga keseimbangan elektrolit dan zat penting. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah untuk menghasilkan urin. Urin yang dipindahkan ke kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan melalui uretra saat berkemih. Sistem ini juga melibatkan otot dan sfinkter untuk mengatur aliran urin. Meskipun penting, sistem ini rentan terhadap penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan lainnya. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Dan dalam keseimbangan cairan elektrolit, kantong kemih berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dengan kapasitas normal itu sebesar 300-500 mili. Apabila terisi oleh urin, kandung kemih akan mengembang dan berkontraksi saat sedang buang air kecil. Kandung kemih itu merupakan tempat penyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Tahukah kamu berapakah kapasitas kantong kemih pada pria? Yang pada pria itu 700 mili dan wanita 500 mili. Baiklah, yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang integumen. Pengertian dari sistem integumen itu merupakan sistem organ yang memisahkan atau melindungi dan memberikan informasi berupa impuls tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Sistem integumen manusia meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Fungsi dari sistem integumen itu yang pertama itu melindungi tubuh dari kerusakan fisik, membuang limbah dari tubuh, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yang menyimpankan cadangan makanan. Yang selanjutnya itu menerima dan menafsirkan impuls. Sistem integumen apa saja? Yang pertama itu mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat dan produknya, atau keringat atau lendir. Struktur kulit manusia tersusun dari lapisan epidermis, dermis, dan subkutis. Setiap lapisan memiliki bagian dan fungsi masing-masing, mulai dari mengatur suhu tubuh,
kulit dari radiasi sinar UV, hingga menjadikan pelindung pertama saat tubuh terkena benturan dan zat berbahaya. Baiklah, yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang sistem imunologi dan sistem hematologi. Yang pertama itu ada sistem imunologi. Sistem imunologi adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh penjamu yang diperantai oleh sel, terutama berhubungan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Fungsi utamanya adalah sistem imun itu yang pertama itu melawan patogen atau juga kuman yang bisa membawa penyakit. Contoh bakteri, virus, parasit, dan jamur. Sistem imun akan mengeluarkan patogen itu dari tubuh. Selanjutnya, menganalisis dan juga menetralisir berbagai zat berbahaya di sekitar tubuh kita. Selanjutnya, melawan penyakit yang bisa mengubah tubuh kita, contohnya seperti sel-sel kanker. Selanjutnya, dapat memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Sistem imun ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Yang kedua, kita akan membahas tentang hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian yang penting dari sistem transport. Dalam dunia medis ada juga loh pengertian hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mendalami semua hal terkait dengan darah yang gangguan pada darah, yaitu fungsi hematologi itu hematologi berperan untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan kelainan darah agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Alasan sistem hematologi yaitu yang pertama itu kelainan darah atau gangguan hematologi bisa terjadi akibat beberapa hal, termasuk faktor keturunan, penyakit tertentu, efek samping obat-obatan, atau kekurangan nutrisi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.